rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Alladzina yattahidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi innakum idam misluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan surah An-Nisa ayat 135 sampai 140 yang dibaca oleh Ambu Tini Martiana mendapatkan ridho, mendapatkan pahala, dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia, cara kita beribadah harus cerdas. Harus apa, Ambu Tini? Cerdas. Ada istilah cerdas dalam bekerja, ada istilah juga cerdas dalam beribadah. Nah tentunya ketika kita cerdas dalam bekerja, okelah, mungkin Ambu Tini dan Abah Nana dulu ketika baru pertama kali membina rumah tangga, kerja dulu, ngumpulin modal dan segala macam. Setelah mendapatkan modal, bagaimana modal ini kita kelola agar produktif dan efektif. Sehingga bukan kita bekerja untuk uang, akan tetapi uang yang bekerja untuk kita. Nah ini kalau analogi dunia. Nah kalau dalam hal ibadah bagaimana? Kita beribadah itu harus cerdas. Cerdasnya bagaimana?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah satu sahabatnya yang bernama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ini saya ulang-ulang terus. Wahai Abu Dzar, sungguh engkau berangkat di pagi hari. Artinya meninggalkan rumah. Fataqra'a ayatan aw ta'allama ayatan. Engkau belajar satu ayat atau membaca satu ayat min kitabillah dari kitabullah, khairun laka, itu lebih baik bagimu engkau belajar satu ayat, engkau membaca satu ayat, min antusalliya mi'ata rakaatin, daripada engkau mengerjakan sholat sunnah 100 rakaat. Belajar satu ayat Al-Quran, membaca satu ayat Al-Quran disertai dengan keseriusan, itu nilainya lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Artinya Allah menurunkan kitab Al-Quran itu untuk menjadi petunjuk, menjadi solusi dari semua problem kehidupan. Al-Quran itu menjadi solusi masalah ibadah, masalah duniawi, masalah keluarga, masalah politik, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tidak merambah atau fokus kepada Al-Quran, lalu kita hanya terbatas kepada ibadah. Sementara ibadah sholat itu mempunyai keterbatasan apabila seorang sakit atau meninggal dunia, terputus. Akan terputus. Nah, ini Abah Adam yang menginisiasi adanya Azumiyah, banyak kegiatan yang dihadirkan oleh beliau di Azumiyah ini, beberapa tausiah daripada Ustadz, itu nanti akan bisa direkam di YouTube. Dan seandainya seiring dengan berjalannya waktu terus nggak ada, tapi rekaman itu kan masih ada. Nah, itu akan mengalir. Nah, terus orang ketika mendengar bacaannya jamaah Azumiyah, mendengar para ustadz yang teramat, terus akhirnya mendapatkan petunjuk. Nah, itu dia akan mendapatkan pahala dari yang mendengar dan mengerjakannya. Maka dari itu kita harus beribadah dengan cerdas. Dengan apa, Ambut ini? Cerdas. Dengan cerdas. Jadi walaupun kelihatannya sambil duduk senyum-senyum, bacaannya juga kadang-kadang ketukar-tukar, ya nggak apa-apa lah. Allah kan maha mengampuni. Lawang kita punya anak kita lagi belajar membaca. Anak saya yang paling kecil itu bisanya cuman A, B, AB, lagi baru les itu. Paling cuman 10 huruf, lebih dari 10 huruf nggak bisa baca udah. Kalau ditanya, kok nggak diterusin deh? Belum diajari sama bu guru kan kayak itu. Santai aja coba. Ya, kadang-kadang kita terhadap anak kita yang masih baru belajar aja terbata-bata, itu tersenyum dan penuh dengan kasih sayang, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Maha Rahmah, Maha Pemaaf, plus pahalanya full, Ambut ini. Pahalanya apa? Full. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat dispensasi akan tetapi pahalanya tetap full. Ya, apa enggak enak kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ibadah harus cerdas, bekerja juga harus cerdas. Kalau ibadahnya cerdas dan bekerjanya itu cerdas, itu menandakan orangnya berkualitas. Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk minumannya juga harus berkualitas. Pak Cecep, jangan air putih mulu ya, kira-kira ada suplemennya. Alhamdulillah. Lanjut, saya minum dulu, Ambut ini. Silakan. Mantap, Mas Joko. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita masuk ke topik atau kajian tafsir seiring dengan menyambut tanggal 12 Rabiul Awal, kurang lebih yakni menyambut Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya banyak tema yang bisa diangkat dari Al-Quran untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah Yunus ayat 57 sampai ayat yang ke-58. Ada dua ayat yang akan kita kaji pada
Malam hari ini saya akan baca terlebih dahulu ayatnya surah Yunus, surah 10 ayat yang ke-58, 57, 58. Baik, saya akan baca, nanti insya Allah kita akan kaji tafsirnya bersama Abah Nana Suryana. Saya akan baca, mohon disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Abah Nana mohon diikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, unmute Abah Nana, unmute. Punten lupa Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu. Wahai manusia. Wahai manusia. Nah, di sini Allah memanggil umat manusia dengan menggunakan kalimat An-Nas. An-Nas itu adalah manusia, baik beriman maupun tidak beriman, itu semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak khusus kepada orang beriman. Maka dari itu kalau ada yang bertanya, Al-Qur'an itu diperuntukkan untuk orang mukmin, orang Islam atau non muslim? Jawabannya adalah semuanya. Tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk orang non muslim, untuk seluruh manusia. Itu Al-Quran diperuntukkan untuk jenis makhluk yang bernama manusia. Lalu ada jin nanti. Kita lanjut. Abah Nana. Qad ja'atkum. Qad ja'atikum. Sungguh telah datang. Sungguh telah datang. Kepada kalian. Kepada kalian. Mau'izatun. Mau'izatun. Nasihat. Nasihat. Atau pelajaran. Atau pelajaran. Yakni Al-Quran. Yakni Al-Quran. Min Rabbikum. Min Rabbikum. Dari Tuhan pencipta kalian. Dari Tuhan pencipta kalian. Baik, sampai di sini ada yang menarik yang ingin saya kemukakan. Jadi nasihat itu datang dari Allah yang mempunyai sifat Rabb. Rabb itu artinya mencipta dan memelihara. Mencipta dan memelihara. Jadi Allah itu menciptakan manusia, juga menciptakan sarana untuk kehidupan manusia. Langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, menciptakan hawa panas, hawa dingin, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah sifat Allah dari Rabb. Tidak hanya sekedar mencipta, akan tetapi juga memelihara. Terpeliharanya manusia itu harus terpenuhi kebutuhan hidupnya. Maka ayat ini sangat matching atau sangat sangat cocok ketika dikaitkan dengan wahai manusia. Jadi tidak hanya tertuju kepada orang mukmin. Kalau Allah memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah percaya. Kalau kita sudah percaya berarti terregistrasi
sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini adalah Allah berbicara kepada orang yang terregistrasi dan juga belum terregistrasi, yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar. Nah, semuanya nih, semuanya pokoknya dipanggil dari Tuhan pencipta kalian, yakni yang menciptakan kalian dan juga memelihara keberlangsungan kalian ketika hidup di dunia. Nah, kemudian telah datang kepada kalian itu nasihat, yakni Al-Quran. Wasyifaun. Lanjut Abah Nana. Baik. Wasifaun. Dan juga datang obat. Dan juga datang obat. Yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan. Nah, 5 terhadap perkara. 5 terhadap perkara. Atau penyakit. Atau penyakit. Fisuduri. Fisuduri. Di dalam dada-dada manusia. Di dalam dada-dada manusia. Baik. Di sini ada keterangan yang sangat menarik dari tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah sebagai berikut. Jadi manusia seiring dengan perkembangannya itu pasti akan mengalami perubahan-perubahan. Manusia seiring dengan bertambahnya usia akan mengalami perubahan. Perubahannya. Baik perubahan secara fisik maupun perubahan secara yang ada dalam psikologinya. Dan juga perubahan dalam pikirannya. Nah, perubahan itu kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi tidak jarang menimbulkan yang namanya penyakit. Benar apa enggak? Sampai di sini setuju? Setuju. Ya. Allah menciptakan manusia. Allah juga yang menjamin keberlangsungan hidup manusia. Yakni Allah menciptakan sarana-sarana untuk kebutuhan manusia. Itu secara lahiriah. Akan tetapi secara psikologi manusia itu mempunyai tahapan-tahapan, perubahan-perubahan dari masa kanak-kanak terus menjadi agak sedikit ABG, terus menjadi remaja, terus dan seterusnya. Tak jarang perubahan-perubahan itu menimbulkan something wrong, sesuatu yang negatif. Nah, tentunya akan berdampak kepada jiwa seseorang. Nah, jiwa kalau sudah kena penyakit itu harus diobati. Sampai di sini setuju? Setuju. Ya, makanya Al-Quran itu datang sebagai nasihat dan juga datang sebagai syifaun, penyembuh bagi perkara atau penyakit yang ada pada diri atau pada dalam hati-hati manusia. Kita lanjut. Baik. Wahudan. Dan menjadi petunjuk. Yang mengantarkan. Kepada tujuan. Baik, sampai di sini saya ingin kaitkan dengan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Ihdina itu seakar dengan kata hidayah. Dengan apa, Abah Nana? Hidayah. Hidayah itu artinya at-thariqul musil ilal ghayah. Jadi jalan yang mengantarkan kepada tujuan akhir. Itu namanya hidayah. Hidayah. Tulis. Para ambu.
Hidayah adalah jalan yang mengantarkan kepada tujuan akhir. Itu hidayah. Tidak hanya sekedar petunjuk, akan tetapi yang mengantarkan kepada tujuan akhir. Itu namanya hidayah. Abah Nanah udah berapa kali dikecewain sama Google Map? Sering. Ya kan? Baik. Jadi di dalam Al-Quran itu ternyata kata yang dipilih oleh Allah itu mengandung makna yang luar biasa. Jadi hidayah itu petunjuk yang mengantarkan kepada tujuan akhir. Nah, betapa banyak di antara kita sekarang karena nggak tahu posisi yang dituju, akhirnya ngandelin Google Map. Google Map ini adalah petunjuk, akan tetapi tidak jarang atau seringkali bukannya ngantar pada tujuan, malah nyasar. Ya, Masya Allah. Itu kata Syekh Mutawalli, hidayah adalah jalan yang mengantarkan kepada tujuan akhir. At-tariqul musil ilal ghayah. Jadi hidayah itu adalah, kita sering mengucapkan hidayah. Nah, sekarang harus agak agak naik pengetahuannya. Hidayah adalah jalan yang mengantarkan kepada tujuan akhir. Betapa banyak petunjuk, akan tetapi tidak sampai mengantar kepada tujuan akhir. Buktinya apa? Seiring dengan kemajuan teknologi yang katanya canggih segala macam, Google Map bukannya mengantarkan kepada tujuan, justru malah bikin puyeng, menyesatkan. Sampai di sini setuju ya, Abah Nana? Setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mau'izah itu adalah nasihat. Nasihat yang disampaikan dengan lemah lembut. Itu namanya nasihat. Mau'izah. Nasihat yang disampaikan dengan lemah lembut. Itu namanya mau'izah. Terus syifa itu adalah obat yang menyembuhkan. Tidak semua obat itu menyembuhkan, akan tetapi kalau syifa itu pasti akan menyembuhkan. Jadi Allah tahu karena kita adalah ciptaan Allah. Allah tahu bagaimana cara ngobatin ciptaannya itu dengan baik dan benar. Nah, maka diberikanlah buku petunjuk. Gunakan buku petunjuk ini. Apapun Anda punya problem, pasti Allah akan memberikan solusi, jawaban terhadap setiap problem yang kita hadapi. Itu namanya syifa. Jadi sesuatu yang menyembuhkan, bukan hanya sekedar obat. Kita lanjut. Warahmatun. Dan rahmah. Atau kasih sayang. Lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman. Baik. Jadi sekali lagi ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia. Apabila manusia seiring dengan perjalanan waktu mengalami banyak perubahan, baik itu perubahan dalam dirinya menyangkut fisiknya, perubahan dalam hatinya, perubahan dengan pemikiran, kalau resep obat ini diterima oleh manusia, pasti pada gilirannya dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia mempergunakan resep petunjuk dari Allah, pasti resep itu akan menjadi rahmah kasih sayang. Kenapa? Karena dia sudah beriman. Kalau dia sudah beriman, pasti dia akan dicintai, disayang, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmatun lil mu'minin. Baik. Kita lanjut. Ini menarik ini. Kajiannya adalah sangat menarik. Syifa itu tadi kan kita ada kata syifa ya, Abah Nana ya. Wa syifaun. Oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, syifa itu ibaratnya adalah mengeluarkan penyakit yang ada dalam dada manusia. Berupa apa?
ragu-ragu. Berupa apa? Iri. Berupa apa? Dengki. Berupa apa? Pokoknya penyakit-penyakit hati itu. Itu harus dikeluarkan dulu. Itu namanya proses syifa. Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan dalam tafsirnya seperti ini. Inna syifaa huwa ikhrajun lima yumridus sudur. Sungguh syifa itu adalah sarana atau mengeluarkan penyakit yang bersemayam di dalam hati manusia. Ikhrajun lima yumridus sudur. Mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia. Sementara petunjuk hudan atau hidayah itu adalah mengikuti apa yang Allah berikan. Itu tandanya demikian. Jadi setelah dianalisa oleh dokter, oh penyakit Anda itu seiring dengan bertambahnya usia, jangan terlalu banyak makan gorengan. Nanti akan menimbulkan asam urat. Itu kurangi yang berminyak-minyak. Terus, nah itu kan dianalisa oleh dokter. Baru rahmah hidayahnya itu petunjuknya adalah dikasih resep ini. Tolong ini diikuti resep dari saya. Nah itu metodenya demikian di dalam Al-Quranul Karim. Jadi manusia seiring dengan bertambahnya usia pasti mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Nah, tentunya perubahan itu akan banyak menimbulkan pengalaman-pengalaman. Tak jarang pengalaman itu memberikan pengalaman negatif. Baik nyangkut masalah jiwa dan juga pemikiran. Untuk mengobati pikiran dan hati yang bermasalah itu, gunakanlah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apabila digunakan itu akan menjadi hudan wa rahmatun, menjadi petunjuk dan kasih sayang bagi orang yang percaya, bagi orang yang beriman kepada petunjuk tersebut. Sederhananya, kalau ingin bahagia, ingin bahagia dunia akhirat, kalau ingin bekerja, kalau ingin kaya, ya harus kerja dengan baik dong. Nah, kalau ingin berkah hartanya, banyaklah bersedekah. Kata para ulama demikian. Kalau ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ya bekerjalah dengan keras. Kalau ingin berkah hartanya, banyaklah bersedekah. Mendapatkan harta benda yang banyak, gunakan dong potensi yang Allah berikan. Bekerjalah keras, jangan malas-malas. Rasulullah itu enggak malas. Itu orang yang sangat produktif. Rasulullah itu orang yang pandai menjalin hubungan, komunikasinya baik, sopan santun terhadap siapapun. Kalau potensi itu kita gunakan, pasti nanti Allah akan mempermudah perolehan rezeki yang akan kita inginkan, yang diberikan pada dirinya, kita akan mendapatkan rezeki. Kemudian kalau ingin rezeki itu diberkahi, bagaimana? Berbagilah kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu salah satu contoh dari petunjuk Al-Quran. Nah, biar nggak tenggelam kepada dunia, bagaimana? Jangan lupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya adalah sholat 5 waktu, tepat waktu usahakan. Kenapa? Karena ketika kita sholat 5 waktu, itu berarti kita menjalin hubungan kepada Allah yang maha memudahkan dan menyelesaikan masalah. Ketika kita banyak pekerjaan lagi sibuk dan sebagainya, ketika Allah memanggil, ingat, kita dipanggil oleh yang maha segala-galanya. Ketika kita dipanggil orang tua aja, kita nggak boleh untuk bilang harus cepat-cepat memenuhi panggilannya. Apalagi dipanggil oleh Allah. Jangan kau pikirkan pekerjaanmu. Justru dengan engkau panggilan Allah, Allahu Akbar, pada gilirannya nanti Allah akan mempermudah urusan Anda. Baik. Itu ada suara apa? Mohon maaf. Ya. Baik. Kita lanjut. Abah Nana, di unmute lagi. Mohon maaf.
Nah. Kayak HP butuh ini jatuh barusan. Oh, masih bunyi, masih bunyi. Iya, bentar. Ya udah. Udah, alhamdulillah. Kita lanjut. Masih bunyi. Kul katakanlah olehmu. Kul katakanlah olehmu. Wahai Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad. Bifadlillahi. Bifadlillahi. Dengan anugerah Allah. Dengan anugerah Allah. Kalau di dalam tafsir yang standar, yakni tafsir Jalalain, anugerah di sini maksudnya adalah dengan Islam. Wa birahmatihi. Wa birahmatihi. Dan dengan rahmat Allah. Dan dengan rahmat Allah. Fabidzalika. Wabidalika. Maka dengan semua itu. Maka dengan semua itu. Falyafrahu. Falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira. Hendaklah mereka bergembira. Huwa. Dia. Anugerah Allah. Anugerah Allah. Khairun lebih baik. Khairun lebih baik. Mimma. Dari apapun. Yajma'un. Yang mereka kumpulkan. Baik. Maka di sini di antara dalil kita bergembira dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat 58 surah Yunus. Kita itu mendapatkan anugerah yang istimewa. Kenapa? Kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita kan nggak pesan untuk menjadi umat Rasulullah. Kenapa kita dilahirkan pada era sekarang? Kok tidak jadi umatnya Nabi Musa, tidak jadi umatnya Nabi Isa, tidak menjadi umat-umat Nabi zaman dulu? Itu semata-mata semuanya adalah karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sekali lagi di antara dalil bahagia kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat 58 surah Yunus ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, bergembiralah dengan anugerah Allah dan rahmatnya. Jadi anugerah yang terbesar bagi kita adalah dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada gilirannya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu bagaimana cara memahami Al-Quran. Contoh-contohnya itu seperti apa dan bagaimana. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa kana khuluqu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, adalah akhlaknya Rasulullah Al-Quran yang berjalan. Berarti dengan lahirnya Rasulullah, dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan Al-Quran kepada beliau. Sekaligus Rasulullah yang memberikan contoh bagaimana akhlak-akhlak Al-Quran itu harus dilaksanakan. Yang namanya gembira atau bahagia atau senang, itu ekspresinya kan macam-macam. Ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda puasa pada hari Senin? Lalu Rasulullah menjawab dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dzalika yaumun ulidtu fihi. Itulah hari di mana aku
dilahirkan. Maka dari sini para ulama memberikan istimbat atau menggali hukum, idealnya sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah adalah menguasai pada hari lahirnya. Ini Abah Nana lahir hari apa nih? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Puasa hari Sabtu itu diperbolehkan oleh para ulama. Kenapa? Rasulullah itu setiap hari lahirnya, yakni hari Senin, puasa. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian. Nanti karena syukurnya itu senantiasa diwujudkan setiap hari lahir, itu biasanya akan ada wetonnya itu selapan dino 38 hari itu kalau orang Jawa. Nanti misalnya kalau saya nih ya, kalau saya itu hari Rabu Kliwon. Ternyata weton saya itu sama dengan Presiden Soeharto, Rabu Kliwon. Wah, Saya Jumat. Wah, Masya Allah, itu sama dengan ayah saya itu. Abang Cecep itu Jumat. Jumat itu orangnya baik tapi agak semaunya sendiri. Itu Jumat orangnya baik agak semaunya, agak sakar PDW kan kayak gitu. Saya Sabtu Pahing. Oh, itu sama dengan istri saya. Sama dengan istri saya itu. Kalau Sabtu Pahing itu. Masya Allah. Abah Adam hari apa? Wah, nggak tahu hari apa ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi ini apa namanya? Bentuk atau ekspresi bersyukur itu beda-beda. Kalau Rasulullah itu dengan cara berpuasa. Maka dari itu kalau Anda ingin diberkahi, mendapatkan berkah, maka oleh para ulama itu silahkan berpuasa pada hari lahir Anda. Kenapa? Karena mengambil petunjuk Rasulullah setiap hari Senin, hari lahirnya itu berpuasa. Lalu kalau sekarang bagaimana? Diperingati dengan cara mengadakan pengajian, membaca sholawat dan lain sebagainya. Ya sah-sah aja. Itu kan bentuk ekspresi, bentuk rasa gembira dengan anugerah yang paling besar, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita itu bahkan besok masuk surga itu bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, tapi semata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya cukup populer. Ustaz, ya. Lahirnya saya dibuka Mbah Google itu hari Selasa, Pak Ustaz. Oh, hari Selasa, Masya Allah. Kita hari sama. Selasa. Sama ya. Coba, apa namanya? Kita itu sekarang harus banyak beribadah hati. Ibadah apa? Apa, Nana? Ibadah hati. Hati kita. Seiring dengan bertambahnya usia, fisik kita akan semakin melemah. Setuju? Setuju. Lalu hati kita yang harus kita optimalkan. Jangan ketika fisiknya sudah melemah, ibadah hatinya justru malah ikut melemah. Jangan. Karena hati itu adalah al-mutaqarrib ilallah. Yang mendekatkan kita kepada Allah itu hati. Kita hati. Maka dari itu harus banyak husnudzon, harus banyak bersyukur, harus banyak katakanlah kembali kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Lalu ayat ini digandengkan dengan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yakni sesungguhnya sekali-kali tidak akan masuk surga salah seorang di antara kalian bi'amalihi dengan amalnya. Lalu para sahabat menjawab, qalu. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan juga tidak engkau wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, wala ana, juga aku tidak masuk surga karena amalku, tetapi illa ayyataghammadaniyallahu, tetapi Allah menaungi rahmatnya kepadaku, kecuali Allah
memberikan aku rahmatnya. Sehingga dengan rahmatnya kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang beramal soleh. Sekarang pakai logika ya, pakai logika aja. Kita kalau masuk surga nanti mudah-mudahan menjadi ahlul surga, apa aja Cep? Siap. Itu surganya itu temporer apa selama-lamanya? Lamanya. Selamanya, bagus. Sementara ibadah kita itu selamanya apa hanya sebentar? Selamanya. Ibadah di dunia. Oh, sebentar. Sebentar. Logikanya masa cuman ibadah 50 tahun itu bisa mendapatkan fasilitas pendapatan perolehan yang selama-lamanya. Itu kan nggak mungkin. Berarti kita masuk surga itu benar-benar dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sini dalam ayat ini penekanannya adalah ini ibadah hati harus gembira, harus senang. Harus apa? Harus senang. Harus senang, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, apa yang di sisi Allah itu pasti istimewa. Pasti istimewa. Sehingga Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitabnya menyampaikan, seandainya manusia mengetahui hikmah di balik takdir, niscaya manusia akan menangis karena malu karena mereka telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau ya'lamun nasu ma fi hikmatil qadari. Seandainya manusia itu tahu di balik hikmah di balik takdir Allah, labakau, mereka akan menangis. Kenapa menangis? Karena malu. Karena dulu ketika di dunia pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seiring dengan bertambahnya usia, apalagi mohon maaf nih, Abah Cecep ya, jangan tersinggung. Ini Abah Cecep itu ibarat matahari sebelum zuhur udah zuhur atau sebelum asar nih? Sudah asar. Sudah asar. Mohon maaf, jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung. Maka dari itu yang dioptimalkan itu adalah ibadah hatinya itu. Yang banyak bersyukur, yang banyak tawakal, yang banyak berzikir kepada Allah, yang kita hiasi dengan husnudzon. Adapun hal-hal yang nggak perlu untuk dipikirkan, nggak usah dipikirkan. Kita sering itu fabidzalika falyafrahu. Kemudian lalu kalau kita memikirkan dunia ini pasti pusing pada gilirannya. Resepnya apa, Abah Nana? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu, tentunya yang namanya manusia itu mikirin anak, mikirin cucu dan lain sebagainya. Mikir ya mikirlah, akan tetapi jangan terlampau kepikiran, dipikirin terus. Ada nasihat dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi seperti ini. Ingat-ingat ya. Tastarihu fit ta'irah wa anta la ta'rifu qaidaha. Anda merasa tenang ketika Anda di dalam pesawat padahal Anda tidak mengetahui pilotnya. Setuju? Setuju. Terus wa tastarihu fis safinah wa anta la ta'rif qabqanaha. Dan Anda merasa tenang, merasa enjoy ketika naik perahu atau kapal besar, padahal Anda tidak mengerti nahkodanya. Tuh. Kemudian, afala tastarihu fil hayati. Kenapa Anda tidak merasa tenang? Wa annallaha mudabbiroha. Sungguh Allah yang mengatur semuanya. Tuh. Sebelum kita tahu rezeki, pusing apa enggak? Ketika anak-anak kan nggak ngerti duit dan segala macam, ya bisa seneng ini. Justru setelah ngerti duit, nilai duit, malah senangnya berkurang. Ayo coba bayangkan. Jadi ketika kita kaitkan dengan ayat yang tadi, seiring dengan bertambahnya usia, manusia mengalami perubahan-perubahan. Tak jarang perubahan itu masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pikiran kita, dan itu menimbulkan penyakit. Maka Al-Quran datang sebagai nasihat, sebagai pelajaran untuk apa? Mengeluarkan penyakit dari hati dan pikiran kita. Maka dari itu sudah bisa dipastikan kalau orang baca Al-Quran setiap hari dan memahami sedikit demi sedikit maknanya, pasti penyakit hati, penyakit yang ada dalam pikiran itu lama-kelamaan akan hilang. Orang kalau hatinya
hatinya bersih, sehat, dan pikirannya sehat, bahagia apa enggak tuh, Abah Cecep? Bahagia. Bahagia. Iya kan? Bahagia. Apapun keadaannya, kalau hatinya sehat, pikirannya sehat, pasti dia akan bahagia. Iya. Betapa banyak orang yang berlimpah hartanya, tidur di kasur yang empuk, malah justru sulit untuk tidur. Lah betapa bahagianya jamaah azmiyah. Kenapa saya katakan bahagia? Belum ditutup pengajian, sudah nguap-nguap. Kalau malam Jumat. Kenapa? Ini saya nggak ngomong kritik, saya nggak ngeritik ini. Cuman membaca fenomena saya itu kalau malam Jumat gara-gara ngaji mulai dari awal, ya kan? Ternyata sampai sebelum jam 9:30, ya kan? Ini jamaah udah nguap. Itu berarti tandangan Ngantuk. berarti tanda bahagia. Kalau sudah Abah Nana udah nguap nih, mau sandaran di kursi aja tidur. Itu yang ketawa semuanya pengalaman ini pada, ya kan? Saya nggak nyinggung loh. Ya Allah. Nggak nyinggung, cuman pas. Tuh. Orang sekali lagi, kalau hatinya itu bersih dari penyakit, itu menjadi hati yang sehat. Pikirannya juga sehat. Kalau hati dan pikirannya sehat, baik siang maupun malam, keadaan apapun, hujan maupun nggak hujan, dia akan tetap bahagia. Dia akan tetap melewati hidup ini dengan penuh senyuman. Tuh, Masya Allah. Itu diantara kuncinya adalah kita menggunakan resep dari Allah, yakni senantiasa dekat dengan Al-Quran dan menggunakan petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim. Mau bukti? Jamaah azmiyah tadi pada maghrib baca surah Al-Kahfi dipandu oleh Ustadz Dani Abizaki. Kemudian dipaksakan untuk ngaji lagi sama Ustadz Joko, ya kan? Akhirnya mau nguap, malu gara-gara dilihat. Akhirnya ketika break atau semua banget, wah itu tadi nanti pasti tidurnya enak itu. Ayo, banyak orang yang sekali lagi betapa banyak hartanya banyak, terus rumahnya gede, sofanya juga enak, tapi malah susah untuk tidur. Itu berarti hatinya lagi ada ganjalan. Saya nggak mau mengatakan penyakit. Kalau Abah Cecep bagaimana? Habis ini paling jam 10:30 lewat itu nanti. Alhamdulillah. Ya, Abah Cecep ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak sulit tidur. Nah, orang kalau hatinya sehat, pikiran sehat, gampang untuk tidur, gampang untuk istirahat. Baik, sampai di sini kita break dulu, minum dulu Abah Nana. Ambut ini, Abah Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat Pak Ustadz minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya kenapa sering mengutip tafsirnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, karena gaya tafsirnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat umum, sesuai dengan karakter manusia. Jadi tidak hanya masalah hukum, akan tetapi yang dibahas itu adalah masalah kehidupan manusia sehari-hari. Dan itu betul-betul mengena. Saya suka sekali tafsir Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini. Jadi banyak saya kutip. Jadi dua ayat ini ternyata dijelaskan dari sisi yang lain. Seiring dengan bertambahnya usia, manusia itu akan mengalami perubahan. Tak jarang perubahan itu menimbulkan penyakit dalam hati dan pikiran. Untuk mengobati itu adalah pakai resepnya Allah, ambil Al-Quran, pelajari, amalkan isinya, pasti penyakit-penyakit itu nanti akan hilang dan hati itu menjadi sehat, menjadi qalbin salim, hati yang selamat. Di antara tanda hati selamat adalah kalau tidur itu tidurnya nyenyak. Belum waktunya tidur udah nguap. Tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Silakan Abah Adam. Kalau ada yang ingin memberikan tanggapan kami persilahkan. Ya, silakan yang mau memberikan masukan tambahan, mau bertanya,
Siapa? Oh, Mas, kelihatannya Mas Yeye. Saya mau nanya, mengapa setiap mendengar lagu Sholawat Jibril, saya menangis sesenggukan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang kalau hatinya itu bersih, setiap mendengar ayat-ayat Al-Qur'an atau kalimat-kalimat yang isinya tentang kebesaran Allah, itu pasti akan menangis. Silahkan dibuka surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Surah ke-8. Surah ke-8. Silahkan dibaca. Siapa? Kalau Mbah Adam yang berkenan kalau belum ngantuk, Bu Ina. Ambu Ina. Sudah siap Bu Ina? Di unmute. Bu Ina. Surah Al-Anfal ayat 2. Nah, Bu Ina ada. Ya. Surat Al-Anfal. Al-Anfal Ayat 2. belum dibuka ini. Ayat 2. Al-Anfal tuh surat keberapa ya? Surah 8. ke-8. Surah ke-8 ayat 2. Ijadu kirallahu wajilat Al-Anfal ayat 2. Ayat 2. Silakan Ambu Ina. Ini suaranya istimewa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Ikuti saya Ambu Ina. Ya. Innamal mu'minuna. Sungguh orang-orang yang beriman. Sungguh orang-orang yang beriman. Yang imannya mendarah daging. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau ada kata al-mu'min itu kata sifat. Kalau kata kerja itu masih dia melakukan aktivitas iman. Tapi kalau sudah mu'minun itu sifat imannya sudah melekat. Berarti mendarah daging. Ini kata sifat. Nah, biasanya kan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Nah, kalau di sini kalau orang sudah mukmin di dalam Al-Qur'an itu menjadi kata sifat. Yang sifat imannya itu sudah mendarah daging. Sifatnya adalah alladzina. Alladzina Adalah orang-orang. Idza dzukira. Apabila disebut Allahu. Nama Allah. Wajilat. Maka gemetarlah. Qulubuhum. Hati-hati mereka. Masya Allah. Ini orang mukmin itu ketika disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau kita umroh di Masjidil Haram itu karena itu bergetar hati kita. Bergetar hati kita. Seperti bergetarnya
hatinya Ustadz Joko itu mendengar bacaan Ambu Ina barusan itu. Masya Allah. Tilawahnya tuh. Nah, lanjut. Wa idza tuliyat. Wa iza tuliyat. Dan apabila dibacakan. Dan apabila dibacakan. Alaihim. Alaihim. Kepada mereka. Kepada mereka. Yakni orang-orang yang bermukmin maksudnya. Ayatuhu. Ayatuhu. Ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah. Zadathum. Zadathum. Maka menambahkan. Maka menambahkan. Ayat-ayat Al-Quran tersebut. Ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kepada mereka. Kepada mereka. Orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin. Imanan. Imanan. Keimanannya. Keimanannya. Berarti ini teorinya Ambu Ina, jamaah azumiyah, para ambu yang mulia, para abah. Setiap kita baca Al-Quran, pasti iman kita bertambah. Pasti iman kita bertambah. Nih ayatnya ini. Makanya apapun bacaan kita, ini sudah top markotop. Jamaah azumiyah, malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Sebelum kajian tafsir harus dilewati, baca Quran terus sampai khatam. Alhamdulillah udah masuk surah An-Nisa sampai ayat yang 140. Ayo coba bayangkan. Lama-kelamaan nanti khatam surah An-Nisa sampai khatam Quran. Itu nanti akan menambahkan keimanan. Itu pasti. Pasti. Ini Al-Quran. Apabila ayat Al-Quran itu dibacakan lebih-lebih, yang membaca nanti bergiliran, zadathum imana, pasti Allah akan menambahkan iman ke dalam hati kita. Ya. Kalau sudah iman kita bertambah, bonusnya adalah Ambu Ina lanjut wa ala rabbihim. Wa ala rabbihim. Dan kepada Rabb mereka. Dan kepada Rabb mereka. Maksudnya kepada Allah, yatawakkaluna. Yatawakkaluna. Mereka senantiasa bertawakal. Mereka senantiasa bertawakal. Berserah diri. Berserah diri. Nah, tawakal itu adalah pekerjaan hati. Tawakal itu pekerjaan hati, sementara anggota lahir harus tetap fokus, tetap beramal, tetap beraktivitas. Hasil akhir dari apa yang kita lakukan adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara tawakalnya itu bagaimana? Cara tawakalnya itu seperti yang tadi saya sampaikan Ambu Ina. Kita pernah naik pesawat dan kita merasa tenang di dalam pesawat, padahal kita tidak mengetahui pilotnya. Dan kita merasa tenang naik bis, padahal kita juga nggak kenal bagaimana kualitas sopir bis itu bawa kita. Masa dalam kehidupan ini kita nggak tenang? Padahal Allah yang maha mengatur segala-galanya. Lakukanlah yang terbaik hari ini. Pasti Allah akan memberikan balasannya juga yang terbaik. Lebih dari itu, bertawakal, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan mukmin senantiasa membaca Al-Quran. Saya nih, Ambu Ina, kalau nggak sering ngaji, nggak sering baca Quran, ya mumet juga. Iya. Pusing. Aduh, kemarin agak ada urusan dunia lah. Dikit itu menyita waktu sampai beberapa waktu itu. Ya pusing. Porsi baca Al-Qurannya semakin berkurang. Terus saya pikir-pikir ya, ini analisa dunia, terus cara-cara dunia udah saya lakukan maksimal. Akan tetapi kenapa kok mentok? Terus mikir-mikir lagi. Emangnya yang menyelesaikan urusan ente kok. Terus akhirnya saya malu sendiri kan? Iya kan? Malu sendiri ya sudahlah. Pokoknya kita udah berusaha, udah melakukan aktivitas kita sebagai manusia berikhtiar. Hasil akhir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ngaji, itu pasti urusan dunia akan mendominasi. Mendominasi pikiran dan hati. Kalau sudah didominasi oleh pikiran dan hati, enak tidur apa susah tidur? Susah tidur.
Kalau ngaji mulai habis maghrib, terus sekarang belum tidur pun udah mulai. Nikmat apa enggak tuh Ambu Ina? Iya. Masya Allah. Ngaji itu benar-benar nikmat. Kenapa? Hati kita itu damai. Iya. Terus dapat nutrisi yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, misalnya nih ya, saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu jamaah Az-Zumiyah. Hati itu bagaikan cermin, setuju ya? Iya. Baik, hati itu bagaikan cermin. Setiap kali cermin itu kita bersihkan, otomatis akan semakin berkilat. Dan ketika cermin itu semakin berkilat, semakin bersih, gambar itu semakin jelas apa enggak? Makin jelas. Semakin jelas. Begitu juga dengan hati kita. Apa kaitannya ngaji Quran, beribadah kepada Allah dengan masalah dunia? Kalau hati ini bersih, otomatis bagaikan cermin. Kalau cermin itu bersih, melihat segala sesuatu itu nampak jelas. Oh, ternyata problem urusan kerjaan itu ini toh. Ini pekerjaan urusan keluarga ini problem kemarin persaudaraan ini, terus problem perusahaan ini. Itu kita akan mampu melihat dengan jelas titik-titik problem itu, dan pada gilirannya kalau tahu permasalahan akan mudah untuk menyelesaikan. Itu hikmah daripada hati yang bersih dan pikiran yang bersih. Jernih. Untuk mendapatkan pikiran dan hati yang jernih itu adalah dengan beribadah plus perbanyak membaca Al-Quran. Itu kaitannya demikian. Gampang itu urusan. Kenapa gampang? Satu, kita mampu melihat permasalahan secara objektif. Dan yang kedua adalah kita benar-benar akan dimudahkan oleh Allah menyelesaikan segala persoalan. Kata para ulama, bukanlah perahu yang berbahaya di atas air. Bukanlah apa? Bukanlah perahu yang berbahaya di atas air. Tapi yang berbahaya adalah ketika air itu masuk ke dalam perahu. Kalau air itu masuk ke dalam perahu, alamatnya apa itu? Tenggelam. Enggak masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, masalah rumah tangga, karena kita pasti berjumpa dengan masalah. Yang penting permasalahan itu jangan sampai masuk ke dalam, artinya mendominasi pikiran dan hati. Sebagaimana perahu tadi, jangan sampai perahu itu akan senantiasa melewati air dan tidak akan berbahaya. Yang berbahaya itu adalah ketika air masuk dalam perahu. Artinya apa? Jangan terlalu dunia itu masuk ke dalam hati dan pikiran. Yang harus kita masukkan adalah kebesaran Allah, ayat-ayat Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, perahu itu akan mudah untuk mengarungi samudera kehidupan. Kurang lebih demikian, Ambu Ina. Ya Allah. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Ustaz. Sama-sama Mas Yin. Abah Adam masih lanjut apa udah mulai nguap nih? Nah, mentang-mentang barusan keterangannya tidur nyenyak, terus buru-buru ingin tidur nyenyak. Sudah 5 watt matanya. Alhamdulillah. Baik, itu tandanya adalah Abah Adam, tandanya orang kalau capek di jalan Allah pasti nanti akan istirahat dengan indah dan dengan nikmat. Begitu juga dengan hidup ini, kalau kita gunakan maksimal untuk beribadah kepada Allah dan amal solih dan aktivitas yang bermanfaat, kita akan tidur panjang dengan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masya Allah. Baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz Joko. Sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz Joko. Abah Nana, Ambut ini hatur nuhun. Mari kita tutup dengan doa oleh Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma ya Allah, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa leluhur-leluhur kami, dosa saudara-saudara kami, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dosa keluarga kami, ya Allah. Ampuni ya Allah dosa yang kami ketahui dan dosa yang tidak kami ketahui. Engkau yang maha memaafkan segala dosa, Engkau yang maha menutupi segala kesalahan. Tutupilah dan ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah manfaat terhadap ilmu yang telah kami pelajari dan kami kaji. Berikan kami ilmu yang bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk agama kami, untuk dunia kami, untuk akhirat kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna birahmatikal wasi'ah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadamu, ya Allah, dengan segala kekurangan. Ya Allah, penuhilah, lengkapilah kekurangan-kekurangan kami dengan rahmat-Mu, karena kami sadar bahwa kami manusia adalah tempat segala kesalahan dan kekurangan. Ya Allah, Engkaulah yang maha menggenapi dengan kesempurnaan dengan rahmat-Mu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, senantiasa bahagiakan kami, hati kami dengan senantiasa berzikir kepadamu, membaca kitab-Mu Al-Quran, senantiasa beribadah kepadamu, ya Allah. Bahagiakan kami senantiasa di detik-detik akhir, di masa-masa kami semakin dekat kepadamu, ya Allah. Bahagiakan kami, ya Allah, senantiasa dengan amal soleh, yang pada gilirannya pasti kami akan meninggalkan dunia yang fana ini. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Joko. Terima kasih. Sama-sama.